Selamat datang di channel Rumah Kopi Institute. Nah, di sini kita akan menjelaskan alur buku manual. Nah, sebelum kita ke komputerized, kita paling tidak harus paham tentang dasarnya sistem master data atau sistem pembukuan data secara manual ya. Yang pertama, kita harus mempunyai menu dan resep. Ya, menu dan resep bisa kita dapatkan dengan membuat sendiri atau paket usaha. Lalu kita akan membuat buku stok. Ya, kita akan membuat buku stok, yaitu stok bahan atau disebut dengan inventory. Jadi kalau menu dan resepnya sudah ada, kita tinggal masukkan ke dalam buku stok ya. Oke. Selanjutnya buku stok ini bisa kita buat secara form ya, secara form atau print-printan ya. Lalu selanjutnya kita juga mencatat buku inventaris atau alat dan mesin ya. Jadi setelah bahan kita catat, lalu kita catat juga peralatan-peralatan yang kita punya atau harta kita. Itu juga kita catat ya, karena ini nanti akan berhubungan dengan laba rugi. Nah, nanti ujung-ujungnya nanti ke buku neraca. Setelah itu, kita akan membuat buku HPP, harga pokok penjualan. Kenapa? Karena ya itu tadi, kita sudah membuat menu dan sudah membuat resep-resepnya. Kalau ada 50 menu, berarti 50 HPP. Nah, harga pokok penjualan ini nanti kita akan buat harga jualnya. Nanti ada rumusnya setelah video ini ya. Video selanjutnya maksudnya ya. Nah, setelah kita sudah buat HPP ya, jadi bukunya ini buku sendiri. Kita akan membuat buku arus kas. Nah, buku arus kas ini adalah kas masuk dan kas, maksudnya uang masuk dan uang keluar, serta ada saldo awal. Setelah itu kita akan membuat buku gaji atau standar gaji. Nah, standar gaji ini sebenarnya dihitung di awal ya. Jadi kita itu pakai berapa karyawan, lalu gaji bulanannya berapa, absensinya berapa, itu nanti di buku gaji untuk membuat standarisasi. Setelah itu ya, kita akan membuat buku pendapatan atau buku kasir atau uang masuk. Banyak ya istilahnya. Intinya ini uang masuk, uang keluar ya. Nah, di buku pendapatan ini sip 1 dan sip 2. Lalu kita akan membuat buku belanja atau buku pengeluaran ya. Dan juga ada buku masak, buku pengeluaran juga. Intinya kalau kita kuliner itu memakai bahan, jadi kita belikan bahan ya, atau mereka beli bahan dan masak sendiri, jadi tidak ada uang makan ya, karena kita di kuliner. Beda lagi kalau kantor atau dinas gitu ya, mereka dapat uang makan. Kalau di kuliner itu mereka kita ajari supaya masak sendiri. Selanjutnya adalah buku operasional. Nah, di buku operasional ini untuk absen, jam kerja, lalu bahan request, bahan datang, dan total omset. Nah, setelah itu kita akan membuat buku laba rugi ya. Jadi buku laba rugi ini intinya adalah buku dari arus kas ya, yang secara realita memang di arus kas, tapi secara umum atau secara singkat memang di laba rugi. Jadi ini hasilnya ya, laba atau rugi, dan ini di belakang setelah kita membuat buku arus kas. Karena nantinya akan masuk ke dalam neraca ya, buku neraca. Dari buku neraca itu nanti aktiva dan pasiva. Nah, jadi ini buku laba rugi ini berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran. Setelah itu neraca. Jadi neraca ini akan berhubungan dengan laba rugi dan juga berhubungan dengan aset atau harta kita. Jadi neraca ini adalah titik puncaknya suatu keuangan perusahaan. Selanjutnya, oke ya. Jadi kita tadi sudah mempelajari beberapa alur yang sudah kita buat. Nah, di sini bukunya itu ada 5 ya. Jadi nggak banyak, cuma 5 ini yang 2 sering. Jadi yang pertama yang A, kamu tulis A. Yang A ini buku stok ya. A, buku stok dan buku inventaris A.
sama buku inventaris. Nah, terus yang B itu buku HPP ya, jadi dia berdiri sendiri. Jadi kalau yang A tadi berdiri sendiri, B berdiri. Lalu yang C ini mulai dari buku arus kas, C semua ya, C, kecuali buku operasional semua. Nah, kecuali buku operasional ini satu buku, jadi dia buku keuangan. Jadi kita ini nggak banyak buku, 4, mohon maaf ya, 4 semua ya. Ya, yang D buku operasional, yang D. Oke, laba rugi tadi C, laba rugi C. Lalu inventar neraca C ya. Oke, jadi ini bukunya cuma 4. Karena yang lain itu jadi satu buku ya. Kalau banyak-banyak buku ini ya. Oke, kita yang pertama ya, buku stok dan buku inventaris. Oke, kita cari buku yang stok ya. Harusnya kita buku yang lain ya, bukan yang ini ya. Selanjutnya adalah buku stok. Nah, di sini yang pertama kita membuat menu atau sudah ada menunya. Seperti ini ya, contohnya sudah ada menu dan resepnya. Kalau sudah ada menu dan resepnya serta fotonya ya, kita akan menulis atau membuat stok ya dengan cara semua bahan ini kita catat. Contoh coklat blend, susu cair, dan gula cair. Kita masukkan ke dalam buku stok atau form inventory. Lalu ini juga sama, milk blend, susu cair dan gula cair nggak usah. Jadi yang kita masukkan itu yang belum kita tulis, yang sudah ditulis nggak perlu. Contoh seperti ini, milk tea powder. Nah, itu juga kita masukkan ya, susu gula cair nggak perlu. Nah, sehingga yang kita masukkan adalah bahan-bahannya seperti ini contohnya. Oke, kita tulis ya, sama buku stok barang, nomor, kategori. Nah, atau kita kalau buku stok ya seperti ini ya, kayak buku arisan gitu ya. Jadi kita potong lalu kita tempel di pinggiran bukunya. Cuma ya agak lama ya. Mending enak ditulis di komputer ya, lebih cepat dan bisa difotokopi. Kalau kayak seperti ini kan nggak cukup ya, jadi harus kita potong. Oke. Nah, selanjutnya kita akan isi ini ya, nomor, lalu kategori, dia kategorinya apa, bahan utama, bahan tambahan, bahan topping, atau bahan jus, buah atau sayur, kategorinya biar enak ya, tinggal kita cari kategorinya. Lalu nama bahan, oke, nama bahannya ya kopi blend, coklat blend, milk tea. Selanjutnya adalah quantity atau volume. Lalu unit atau satuannya. Quantity ini sama kayak packaging ya. Jadi kita beli itu berapa pack-packnya ya. Misalkan kayak aqua botol 660 mili. Nah, kita tulis 660 mili ya. Kalau ditulis satu biji ya lebih baik per mili ya atau per gram. Karena di kuliner itu sama kayak pabrik ya, bukan toko. Kalau toko kan satu buku itu ditulis satu. Kalau pabrik ya satu buku berapa lembar? 58 lembar. Nah, itulah kayak di kuliner ya. Itu lalu lanjutnya, dan ini tanggal 2, 3, 4 sampai 31 ditulis. Tanggal 2, 3, 4, 5 sampai 31 ya, 31 terakhir. Oke. Jadi ini stok barang. Contoh kategori bahan kopi blend. Nah, kopi blend itu ada di es kopi susu 1 kilo ya. Kalau di kuliner itu ngitungnya per gram, per mili. Karena kita sama kayak pabrik kalau kuliner. Kalau toko baru per biji. Misalkan toko buku, satu buku dihitungnya ya satu. Kalau pabrik yang hitungnya satu buku berapa lembar? 58 lembar ya 58 lembar. Jadi per mili per gram. Lalu unitnya gram, mili, picis ya satuannya. Lalu harganya itu 175.000. Itu satu paknya.
Lalu ada namanya par stok. Jadi standar stok ya. Itu 1 kilo ya. Jadi kalau kurang dari 1 kilo ya kita harus order lagi. Kalau lebih dari 1 kilo ya nggak usah. Ya, lalu ada resepnya ya 10 gram. Jadi itu ada resep standar resepnya, lalu ada kuantitinya ya. Kuantitinya itu sisa stok tanggal 1, stok of name. Fisik mungkin ditulis saja tanggal 1 itu fisik, ditulis fisik. Jadi fisik itu kita hitung secara langsung. Jadi barangnya ditimbang ya. Baik itu kopi, sirup, powder semua ditimbangi. Oke, 800 gram. Kita tahu dari mana ya? Kita stok fisik, kita hitung secara manual, ditimbangi semua. Lalu harga. Nah, harga gini gimana cara harganya? Ya, kamu tulis saja harganya. Rumusnya ya, di sini aja di sini. Di sini rumusnya harganya ya rumusnya itu eh, harga barang, harga bahan kali resep dibagi kuantiti atau volume. Ya, dibagi harga barang dikali resep dibagi shred. Harusnya dibagi itu shred. Nah, bukan gini, shred aja. Shred. Nah, pembagiannya anak SD ya. Enggak, shred. Shred. Iya, tapi di bawah ini, garis bawah, garis bawah. Garis bawah tulisan itu. Garis bawah. Dibagi kuantiti. Nah, sama dengan harga porsi ya, harga stok. Jadi harga sisa stok ya. Oke, jadi kalau misalkan itu 175 dikali 10 dibagi 175 dikali kuantiti ya, bukan resep. Sorry. Harga bahan dikali kuantitinya ya. Kuantitinya tanggal 1 ya. Dibagi 1000. Sama dengan ya berarti bener ya, bener 140. Wes ono. Oke, sorry. Ini harga bahan dikali kuantiti tanggal 1 ya. Oke. Ya. Oke. Nah, ini untuk ngitung stok bahan ya. Semuanya coklat blend, milk blend juga. Oke, saya stop dulu. Oke, sekarang kita menghitung alat atau barang yang tetap ya, barang yang tidak berpindah-pindah. Kalau bahan itu inventory itu variabel item ya, barang yang bisa berpindah-pindah. Kalau inventaris itu fix item ya, atau barang yang tidak bisa dipindah atau tetap. Oke, yang pertama kita hitung alat-alat kita semua ya. Bar, kitchen, kasir, waiter, bangunan, instalasi. Yang contohnya adalah seperti ini ya. Nomor, kategorinya adalah mesin. Nama barangnya mesin kopi, kuantitinya 1, unitnya unit, harganya 5 juta. Stoknya 1. Kuantiti tanggal 1 ya 5 juta. Rumusnya sama kayak tadi ya. Harga dikali kuantiti tanggal 1 dibagi kuantiti. Mau ditulis ya, rumus di atas. Itu aja. Harga dikali kuantiti tanggal 1 dibagi kuantiti pusat ya, atau kuantiti inti ya. Sama dengan harga tanggal 1 atau harga per item. Jadi kalau mesin kopi kita hitung, semua kita hitung. Jadi nanti kita total berapa juta, berapa ratus juta, berapa puluh juta. Itu modal awal kita. Nah, itu nanti buat balik modal. Nanti ada materi selanjutnya. Oke, mau ditulis contoh. Jadi ini tuh di stok fisik ya. Jadi barangnya dihitung secara manual. Ya, sama kayak kasir Alfamart, Indomaret ya. Mereka kan juga inventory ya. Mungkin pakai barcode ya boleh secara otomatis. Ini secara buku manual. Jadi kita hitung nanti ini ketemunya tanggal 1 sampai 12 ya. Tanggal 1 sampai bulan 1, sorry. Ini tiap bulan ya. Bulan 1, bulan 2 sampai bulan 12. Nah, di sini keterangannya ya. Misalkan keterangannya itu ada penambahan request. Misalkan mesin kopinya tambah 1 lagi, berarti kan 2. Ditulis coba 1.
berarti kan tambah 1 ya. Oke, misalnya ya 1. Lossnya tidak ada, misalkan dalam 1 tahun itu ada yang rusak atau hilang. Nah, tidak ada ya. Nah, totalnya berarti berapa? 2. Totalnya ada 2 ya. 2 unit. Kalau mau dikasih nominal ya tinggal yang satu itu harganya berapa. Mesin kopinya harganya 10 juta ya, berarti 15 juta seperti itu. Oke. 2 unit. Oke, itu untuk inventaris ya. Kita akan lanjut lagi ke materi selanjutnya. Selanjutnya adalah menu HPP ya. Jadi ini buku yang kedua. Tadi buku pertama adalah buku stok, yang kedua adalah buku HPP atau buku analisa atau buku acuan. Oke, di buku ini ya, kita akan menghitung misalkan ada 50 resep, berarti 50 HPP ya. Contoh adalah es kopi susu seperti ini. Kita bisa tulis ya di buku HPP. Ya, resepnya seperti ini ya. Oke, silakan ditulis. Pertama adalah nama menunya dulu ya. Nama menunya dulu. Nama menu di atasnya itu. Nama menu di atasnya ini. Original coffee. Nah, kita tulis original coffee. Atau es kopi susu lah. Es kopi susu sebenarnya namanya ya. Atau garis miring es kopi susu aja, es kopi susu biar nggak bingung. Es kopi susu ya. Oke, itu karena original coffee itu kategorinya ya. Jadi original coffee, milk, coklat itu kategorinya. Jadi ini spesifiknya es kopi susu. Oke. Yang pertama tanggal, bukan tanggal itu ya, nomor ya. Dihapus tanggal. Nomor. Ini bukan tanggal ya, nomor. Tanggalnya dihapus saja. Sekarang nomor ya. Karena ini bukan, jadi HPP ini dibuat setahun sekali atau setiap pembuatan menu baru pasti ada HPP-nya. Oke. Yang pertama di situ apa? Espresso, ditulis espresso dulu, espresso ya, atau kopi blend ya, atau garis miring kopi biji di bawahnya aja, kopi biji ya. Jadi sebenarnya kita harus membuat HPP espresso dulu. Harusnya kita membuat HPP espresso, tapi ini sudah terlanjur. Kita buat kopi biji 1000 gram ya, 1000 gram. Oke, 1000 gram. Harganya misalkan 150.000. Ini tergantung kopinya ya, mau yang banyak arabikanya atau robustanya atau sedang. Lalu totalnya itu 10 gram. Oke, kita tulis semua ya. Itu kita tulis semua. Susu, gula, sama ya, kita tulis semua. Habis itu kita kalkulator. Nanti habis itu kita tentukan harga jualnya dan harga dasarnya dan harga jualnya. Kita tulis dulu. Ya, kita lanjut. Oke. Jadi di sini kita masukkan susu cair 1 liter. Ya, jadi dia itu kemasan packagingnya ya. Jadi susu cair itu kan 1 liter. Lalu SKM itu 500 ml, gula cair 1 kilo. Misalkan kayak ada kayak orange juice itu cuma 600 ml ya, ditulis 600 ml tergantung kemasannya. Ya, kayak buah powder itu kan per kilo. Kalau susu per kilo. Kalau kemasannya dia 300 ml, 180 ml ya ditulis di situ. Lalu jumlahnya 17. Oke, kita sekarang rumusnya ya. Ditulis harga dikali resep dibagi quantity. Jadi harga dikali resep dibagi quantity. Oke. Jadi nanti 150.000 dikali 10 dibagi 1000, 1500. Nah, lalu susu cair itu di kalkulator 17.000 dikali 50 dibagi 1000. Ya 850. Lalu SKM 10.000 kali 15 ya dibagi 500 1000. Dan gula cair 13.000 dikali 15 dibagi 1000. Temu 195 rupiah. Setelah itu ada namanya, ini pakai gelas plastik enggak? Kalau gelas plastik ada ditambahi 1 gelas plastik. 1 gelas plastik ya.
gelas plastik nggak usah satu, gelas plastik satu biji ya, itu nyablon sekitar 500 gitu ya, satu biji 500. Oke, totalnya satu biji tambah 500. Oke, kita jumlah dulu ya, 500. Oke, 1500 ditambah 800 ditambah 1000 ditambah 195 ditambah 500. 4045. Lalu ada namanya kondimen ya, ditambahi kondimen sebelah kiri. Oke. Kondimen itu mungkin bawahnya dikasih ya, kayak es batu, sedotan. Nanti HPP menu kedua nggak usah ditulis ya. Sedotan es batu 10%. Taruh di resep aja 10%. Taruh di resep 10%. Oke, jadi 404. 400 rupiah ya, 404. Nah, lalu total HPP-nya di bawahnya ini ya, di bawahnya kondimen ya. Total HPP. Total HPP-nya berarti 4 404 ini, bukan 4.404. 404 ya. Oke, 404 jadi 4.000 rupiah ya, langsung rupiah. Nggak usah kalkulator, rupiah. Berarti 400 404 49 4.400 4.400 dihapus dulu salah. 4.449. Oke, jadi itu adalah harga dasarnya atau totalnya ya. HPP-nya 4.000. Oke, sekarang cara harga jual ya. Sekarang harga jualnya tulis 100% dulu di sini, 100% ya. Ditulis 100%. Di bawahnya ditulis 50% dan di bawahnya ditulis 30%. Oke. Kalau 100% itu kalau di bawah sama dengan ya, sama dengan 100 dibagi 100 sama dengan 1. 100 dibagi 100 sama dengan 1. Nah, kalau 50, 100 dibagi 100 ya. Atasnya itu 100 bukan 1. 100. Oke, kalau 50 sama 100, atasnya 100 dibagi 50 sama dengan 2. Dan yang di bawah 100 dibagi 30 sama dengan 3. Oke. Maksudnya apa? Kalau saat 100% ini berarti kita ini misalkan 4.400, kita jual 4.400, rugi ya, rugi yaitu sodako ya. Kalau 4.400, kalau kita kosnya mau 50% dikali 2 berarti sekitar 9.000. Untung. Kalau dikali 3 berarti 4.400 atau 4.500 dikali 3 sekitar 13,5. Untung ya, tambah untung. Cuma kalau 100% ini kos, kalau 50% itu dalam kurung mungkin dikasih ya. Gini yang nomor 1 dikasih biaya dalam kurung, buka kurung, tutup kurung, biaya. Jadi biaya. Terus yang bawah dalam kurung, buka kurung ya. Biaya plus profit. Jadi ada biaya, ada profit. Dan kalau yang ketiga itu biaya plus profit plus tempat. Jadi kalau kita kali 3 dari harga jual, harga dasar, ya itu berarti ada tempatnya. Jadi tempatnya itu ruko atau sewa. Dan kalau yang di nomor 2 itu misalkan booth atau PKL atau gerobak, karena nggak ada tempat dia jualannya, tergantung kitanya. Berarti di sini ditulis 4.449 masih sama ya. Lalu yang kedua ditulis 9.000, nggak usah dihitung, bisa apa. Jadi 4.000
Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kenapa kok dikalinya? Ada alasannya juga. Jadi kalau dikali 2 itu profit, kalau dikali 3 itu tempat. Ada juga yang dikali 4, kayak hotel ya. Nggak perlu ditulis ya, kayak hotel dan lain-lain itu dikali 4 karena ada fasilitas atau branded kayak Starbucks atau Excelso itu kan ada bayar manajemennya ya. Seperti itu. Nah, itu untuk HPP satu menu ya, baru satu menu. Nanti kalau mau menu kedua ya dipersingkat aja, langsung ketemu kan harga dasarnya dan harga jualnya langsung dikali 3, tergantung tempatnya ya. Jadi pakai tempat apa enggak? Kalau pakai tempat ya dikali 3, kalau enggak pakai tempat ya dikali 2. Sebenarnya gampang. Nah, kalau untuk HPP makanan bagaimana? Tetap ditulis, tapi intinya kita harus menghitung kalau HPP makanan itu menghitung bumbu dasarnya dulu. Jadi misalkan kayak bumbu chicken crispy ya, misalkan ayam goreng crispy, berarti ayam goreng lalu tepung crispy, tepung itu semua sama, dihitung, dirincikan semua sama ya. Seperti espresso, ini espresso harusnya menu sendiri ya, menu adonan. Jadi HPP menu itu tidak hanya menu menu yang dijual, tapi menu adonan pun juga dihitung. Jadi kalau 50 resep menu utama, lalu ada menu adonan 10 resep, ya dihitung 10 resep itu. Jadi nanti yang kita masukkan di sini tinggal espressonya aja, bukan kopinya, tapi espressonya aja. Berhubung ini espresso belum dihitung, berarti kopinya. Karena espresso itu kan nanti ada listrik, bukan listrik ya, ada namanya. Oke, selanjutnya kita ke buku keuangan ya. Di buku keuangan ini, yang pertama kali kita ini kan yaitu menentukan standar gaji dulu ya, standar gaji karyawan. Oke, kita isi dulu bulan, tahun. Oke, kita isi dulu ya. Bulannya sekarang Februari, tahunnya 2022. Nah, jadi setiap bulan seperti ini ya. Jadi kita menghitung gaji dulu. Nanti kita menghitung arus kas. Terus nama, bukan nama menu, hapus dulu nama menu. Oke, nah nanti akan ada, saya kasih buku analisa dulu ya. Nanti ada buku analisa, buku tadi yang baru analisa. Oke, jadi ini ada yang pertama. Oke, yang pertama ini Budi ya. Ini Budi, jabatannya barista. Dia kuantitinya standar kerjanya itu tergantung kontraknya. Kalau kontraknya 26 hari ya 26 hari, itu gajinya 1 juta. Itu tergantung bulannya ya. Kalau bulannya 30 ya 26. Kalau bulannya 28 kayak Februari ini ya 28. 28 dikurangi 4 hari jadi 24. Kalau Maret 31 itu berarti 31 dikurangi 4 berarti 27. Kalau 30 kayak April itu 30 berarti dikurangi 4 dari 26. Nah ini harusnya 24 hari, nggak apa-apa 20. Ini standarnya ya. 26 hari gajinya 1 juta, berarti totalnya itu rumusnya ya gaji dibagi 26 hari. Gaji dibagi 26 hari. Ketemulah berartinya itu 38.000. Nah, sehari 38.000 dengan jam kerja 8 jam. Jadi kalau nanti lembur atau apa tinggal 38.000 dibagi 8 jam. Lalu kehadiran 26 ya, tergantung bulannya ya. Kalau bulannya 31 berarti kehadiran 27. Itu apakah pakai cuti atau pakai itu ya, itu tergantung standar perusahaan masing-masing. Terus gajinya gaji sama ya, kecuali dia tidak hadir. Jadi hadir itu 24, misalnya 25, hadir 1 ya berarti hanya 970 berapa gitu ya, 970 berapa. Nah nanti ada tambahan itu misalkan dia lembur atau bonusan dan lain-lain. Lalu ada potongan itu kalau dia misalkan kasbon atau nggak masuk, mungkin bisa masukkan potongan sehingga total netnya adalah 1 juta. Jadi itu untuk daftar gaji. Dan ini di dalam buku keuangan ya. Ini pertama kali kita menentukan gaji dulu, jangan langsung masuk buku arus kas. Kita tentukan jumlah karyawan kita berapa dulu, karena setiap bulan itu pasti beda-beda. Apalagi nanti kalau ada karyawan keluar atau karyawan
baru ya, itu beda-beda. Jadi kita tentukan gaji mereka dulu di awal, karena sumbernya itu SDM, karyawan. Tanpa ada karyawan ya nggak bisa jalan kuliner ya, benar ya. Kalau kuliner dan kalau nggak ada karyawan nggak bisa jalan. Kalau ada karyawan ya kita hitung dulu kosnya dulu ya, berarti kita sanggup nggak menggaji berapa. Misalkan gini, misalkan totalnya 3 juta, misalkan di sini totalnya 3 juta, berarti saya harus di atas 3 juta, iya. Jadi lebih, kalau bisa lebih ya, kalau bisa lebih, nanti ada di HPP ada, kalau bisa lebih. Jangan 3 juta dapatnya ya, paling nggak dapatnya karena gaji karyawan itu hanya 20%, ini ditulis saja, hanya 10-20% ya. Berarti kalau ini 10% berarti 100 dibagi ya, kalau 20% berarti 100 dibagi 20 ya. Berarti kalau 20%, jadi kuliner itu gajinya itu hanya 20%. Karyawan berapa? 5 juta. 5 juta, karyawan itu 5 juta bisa. 5 orang ya, ini 5 orang 5 juta. Berarti kan dia 20% kosnya gaji karyawan kan. Nanti kan ada di laboratori kan ada. Jadi 20% berarti 100 dibagi 20 berarti sama dengan 5. Berarti 5 juta dikali 5. Berapa targetnya? 25 juta. Nah, ditulis saja targetnya mungkin di sini kalau apa. Nah, jadi 25 juta. Sebenarnya simpel kalau kita menghitung target itu sebenarnya simpel. Jadi karyawan itu kalau tadi harga jual itu harga dasar dikali 3. Nah, kalau target itu tinggal jumlah karyawannya dikali kan 20% ya. Jadi tinggal jumlah karyawannya dikali jumlah persentase tadi 20%, jadi dikali 5, 100 dibagi 20 karena 20%, jadi dikali 5 berarti kan 25 juta. Sebenarnya seperti itu, simpel sih kalau kita menentukan target. Semakin banyak karyawan ya semakin tinggi targetnya, semakin sedikit karyawan ya semakin rendah targetnya. Tapi ya tadi kalau sedikit nanti sepi ya, kalau kebanyakan karyawan nanti bingung, jadi harus balance kan, seimbangkan. Jadi nanti ada di materi, ini sudah ada di materi itu ya, operasional ya. Oke, kita materi selanjutnya ya. Sekarang kita masih ke buku keuangan. Setelah buku gaji kita ada buku pendapatan ya. Pendapatan saldo awal itu kosong ya, tanggal 1. Sip 1 dapat 500, totalnya 500. Sip 2 dapat 300, berarti kita total 1 dan 2 800. Jadi saldo akhirnya adalah 800. Nanti kita buat saldo awal di tanggal 2 dan seterusnya seperti itu ya, sampai nanti ketemu di akhir ya, nanti sampai ketemu di akhir. Oke, sekarang kita ke buku pendapat, buku pengeluaran ya, pengeluaran atau buku belanja. Nah, di buku belanja ini tergantung ya, kalau misalkan kita dikasih modal ya, misalkan ditulis dikasih modal kayak tadi ya. Misalnya kita dikasih modal itu belanja, itu dikasih modal 500.000. Nah, kalau dikasih modal berarti kan otomatis kan kita nanti pakai uang modal, tapi kalau nggak dikasih seperti ini ya. Oke, kita belanja dulu. Nama bahan selada tomat 1 pak, selada 1 pak 5.000, totalnya itu total kita belinya ya. Jadi kalau yang 1 pak itu total packagingnya 5.000. Lalu tomat 1 kilo harganya 10.000 satu, kita beli 1, totalnya adalah 15.000. Tanggal 2 seperti itu ya, seperti itu dan seterusnya. Kalau kita dikasih modal berarti 500.000 itu dikurangi berarti 485.000 kalau kita dikasih modal ya. Kalau enggak ya nggak usah, kita tulis nanti di buku arus kas. Oke, selanjutnya kita ke buku masa. Nah, buku masa ini adalah buku pengeluaran juga, tapi pengeluaran kedua. Jadi pengeluaran pertama tadi buku belanja, pengeluaran kedua adalah buku masa. Buku masa ini untuk karyawan ya, nggak harus, nggak apa-apa, karena kita di kuliner, jadi makanan itu ya masak sendiri, kita kasih uangnya ya atau belanja karena memanfaatkan bahan-bahan yang ada juga. Oke, beras itu untuk beras karyawan ya, 1 kilo 10.000, kita belinya 10.000. Telur itu 1 picis, itu tulisnya 1 picis ya, 1 picis. Oke, 1 picis
itu 1750, bukan 3500, 1750. Nah kita belinya dua biji, totalnya 2, berarti 3500 benar ya. Oke, kita total ada 13.500. Kalau kita dikasih uang modal, berarti misalkan uang modalnya 100.000, setiap hari 10.000, berarti tinggal dikurangi 13,5, berarti tinggal 86.500 kalau dikasih uang modal. Kalau enggak ya tetap 13,5. Selanjutnya kita ke arus kas. Nah di arus kas ini ya, oke seperti ini ya. Jadi saldo awalnya itu 1 juta. Nah ini kalau misalkan kita dikasih duit ya untuk kas 1 juta, karena ini kita pegang sendiri ya. Lalu pendapatan dapat 800.000, belanja itu 15.000, masa itu 13,5. Kalau nggak pakai masa ya berarti dihapus saja kolomnya ya. Kalau nggak pakai masa, kalau pakai masa ya ditambahi, mungkin dikasih belanja masa atau nanti ada kolom lain transportasi atau apa, mungkin berbeda sendiri ya kategorinya. Lalu ada totalnya, itu total pengeluarannya antara belanja plus masa, berarti 28.500. Berarti saldo akhirnya adalah 1.771.500. Nanti tanggal 2 nya saldo akhir tanggal 1 jadi saldo awal tanggal 2, begitu seterusnya. Nanti kita akan jumlah pendapatan itu, kamu kasih kayak tutup gitu kan, garis tutup pendapatan itu nanti dijumlah, tutup ya kan, tutup garis bawah gitu, plus gitu ya, plus. Nanti kita terus juga termasuk belanja juga kita tutup semua, plus. Nah, total pengeluaran juga kita tutup ya. Nah jadi itu nanti yang kita jumlah ya, antara pendapatan dan pengeluaran. Laba itu pendapatan, rugi itu pengeluaran. Nah ini buku arus kas ya. Nah kalau untuk buku laba rugi bagaimana? Oke, buku laba rugi ini masih satu buku ya, biar nggak banyak buku, jadi bukunya ini nanti jadi satu untuk buku keuangan seperti di video sebelumnya. Nah untuk laba rugi ini otomatis kita membuat, dikasih nomor ya, nomor 1 pendapatan, oke, nomor 2 pengeluaran, stop, nomor 3 stop. Oke. Jadi pendapatan ini 30 juta itu harus sama dengan buku arus kas, coba ke buku arus kas yang tadi. Jadi dia harus sama dengan buku arus kas ini ya, ditentang, nah yang bawah, nah ditentang yang bawah. Nah itu harus sama dengan arus kas ya. Oke, nah belum. Lalu atau juga harus sama dengan buku pendapatan ya. Jadi laba rugi. Terus yang kedua arus kas lagi, laba rugi lagi. Nah pengeluaran ini harus sama dengan 15 juta ya, sama dengan buku arus kas yang bisa dibelanja, bisa dimasak atau pengeluaran. Nah harus sama dengan ini ya, pengeluaran. Jadi dia harus sama dengan pengeluaran. Tapi kalau di laba rugi, oke, kembali lagi, itu kita rincikan secara global ya. Kalau di arus kas itu kan ada saldo awal ya. Kalau di buku laba rugi ini nggak ada saldo awal, adanya itu biaya bersihmu itu berapa satu bulan. Kalau di arus kas kan ada saldo sisa ya, sisa dari bulan kemarin itu masih ada saldo atau dikasih saldo berapa. Kalau di laba rugi ini biayamu, untungmu berapa sih, laba atau rugi, kamu untung apa kamu rugi di bulan ini. Nah kita tulis ruginya. Jadi kalau saya cuma satu, kalau ruginya atau pengeluaran kita tulis ada 4, HPP, operasional, gaji, dan biaya tetap. Jadi ini kita breakdown dari arus kas ya. Kita cari dari arus kas. HPP itu belanja produksi itu apa aja ya, termasuk belanja masa ya, atau mungkin belanja produksi itu produksi sendiri. HPP masa itu mungkin masuk operasional ya. Terus jadi HPP itu 30% ya. Jadi nanti ada rumusnya di yang materi komputer ya. Jadi kita tulis 5 juta berarti 30%, gaji 6 juta 20%, operasional berapa 1 juta, berarti dari 30 juta 1 juta itu ditulis saja 3%, ya, 3%, operasional 3%, lalu biaya tetap 3 juta berarti 10%, berarti totalnya adalah
Total itu berarti 30 ditambah 3, 33, 53, 63%. Pendapatan itu 100%, pendapatan 100%. Pendapatan 100% di atasnya, di atasnya. Jadi pengeluarannya adalah 63%, nggak usah ditulis. Oke. Lalu profitnya berarti profit kotornya adalah 27%. Jadi 100% dikurangi 63%. Lalu 15 juta ya. Jadi 30 juta dikurangi 15 juta. Lalu ada namanya balik modal. Nah, balik modal ini kita ke buku inventaris. Oke, kita ke buku inventaris. Jadi buku inventaris itu jumlah aset kita itu kita jumlah semua. Misalkan jumlah asetnya itu 100 juta. Kita mau balik modal berapa tahun? Misalkan saya mau balik modal 5 tahun. Berarti 60, berarti 100 juta dibagi 60 bulan. Ketemu berapa? 2 juta. Berapa? 3 juta lah ya. 3 juta kali 30 bulan lah ya. Oke. Jadi kita mau ketemu berapa tahun? Nah, oke, balik lagi. Jadi 100 juta itu kita bagi 3 tahun ya, 30 bulan kan, 30 bulan atau 32 bulan, 36 bulan lah, 3 tahun lah. Saya mau balik modal 3 tahun, berarti 100 juta dibagi 36 bulan ketemu 3 juta. Berarti profit bersih kita 12 juta. Karena profit kotor kita itu masih profit kotor. Ya, belum dikurangi balik modal kan nggak mungkin lah orang usaha mau tanpa modal kan nggak mungkin ya. Modal itu pasti harus balik. Jadi nanti bulan ketiga, tahun ketiga atau tahun ke-36 itu nanti akan balik modal. Jadi balik modal itu jumlah aset kita, jumlah nominal aset kita dibagi 3 tahun atau dibagi 36 bulan. Nah, karena ini laba ruginya bulanan dan nanti saya mau 100 juta dibagi 3 tahun, 3 aja Pak, nggak bisa. Ini laba rugi bulanan kecuali laba rugi tahunan. Nah, terus profit bersihnya adalah 12 juta. Dan yang terakhir adalah buku neraca. Neraca. Nah, buku neraca ini ditulis bulan Februari tahun 2022. Nah, buku neraca ini sebenarnya hitungnya itu per tahun, tapi kita bisa buat per bulan, bisa dengan catatan seperti ini ya. Oke. Nah, pendapatan itu ada namanya aktiva, itu ada namanya pasiva. Aktiva itu termasuk harta masuk, tulis saja. Aktiva itu harta masuk, harta yang masuk. Sedangkan pasiva itu harta yang keluar. Harta masuk, harta keluar. Nah, jadi kalau harta masuk, kita nggak bisa ngitung harta masuk dulu. Kita ngitung harta keluar. Jadi misalkan Februari ini modalnya adalah 100 juta sesuai dengan inventaris atau dalam kurung inventaris, coba tulis dalam kurung inventaris. Jadi sesuaikan dengan nominal yang ada di inventaris ya, kayak mesin kopi, grinder, lampu. Totalnya 100 juta. Lalu belanja 21 juta sesuai dengan laba kita kan. Belanja adalah harusnya 15 juta ya. Kalau belanja 21 juta sesuai dengan laba kita dia. Nah, lalu laba ditahan. Nah, ini nanti dulu ya, laba ditahan nanti dulu. Kita ke pendapatan. Nah, pendapatan itu berarti harta masuk. Kita dapat pendapatan 30 juta. Itu dari mana? Dari laba rugi atau dalam kurung dari ditulis dari laba ya. Pendapatan itu dari laba tadi yang tulis. Tadi kan 15 ya, 30 benar ya, tapi pengeluarannya 15 tadi ya. Iya benar. Enggak 21 ya. Harusnya 21 ya. Harusnya ini 21. Ini harusnya 15 ya ini ya. Iya, ini harusnya 15. Iya. Coretan aja enggak apa-apa. Kita ngikutin aja 15. Oke, 15 juta ya. Oke. Berarti otomatis 30 dikurangi 15. 15. Nah, di sini ditulis 15 bukan 9, tulis 15. Oke. Nah, inventaris 100 juta karena sama kayak tadi ya modal. Nah, berarti kita jumlah aja 100 ditambah 15 ditambah 15 130. Ya benar ya. Nah, di sini 130 benar loh, kok benar. Nah, jadi dia balance, dia seimbang antara pendapatan antara aktiva dan pasiva. Nanti kita akan buat yang setahun. Jadi yang dua ini bulanan. Jadi kita kumpulkan. Nanti untuk bulan berikutnya juga sama. Tapi bulan berikutnya ini modal kita ini jadi 100. Modal kita ini jadi 100
30 ya 115. Nah ini bulan kedua atau bulan Maret modal kita adalah 115. Kenapa? Karena masih ada laba ditahan, jadi laba ditahan ini belum diambil, dikumpulkan. Kalau mau diambil ya berarti 0. Nah, kalau diambil ya udah berarti dia 100 juta modalnya. Nah, 115. Nah, nanti pengeluarannya berapa? Apakah masih sama 30 atau beda? Nah, nanti juga kan pasti ada ininya ya. Ini juga 115. Ya, juga 115. Lalu ternyata pengeluarannya lebih banyak, 21 juta misalkan. Nah, 30 juta ternyata pengeluaran 21 juta. Berarti 115 ditambah 21 sekitar berapa? 115 ditambah 21 ini 136. Nah, boleh 136 juta. Nah ini sama enggak? 30 ditambah 145. Oh, enggak sama. Modalnya 115. 15 ditambah 21 100. Kok 36 sih? Oh, sama tuh. 36 ditambah 9. Masih 36 ditambah 9 juta. 145. Kita ada 145. Yang sebelah juga sama 145. Jadi dia sama seperti itu setiap bulan. Ini neraca bulanan ya, sebenarnya neraca tahunan. Nanti ini pusatnya, ini kuncinya. Jadi kita di sini menghitung laba rugi, kita menghitung inventaris ya, dan kita menghitung kas atau laba ditahan kas. Jadi di sini komplitnya ya, termasuk inventory. Sebenarnya inventory juga masuk ke dalam inventaris. Inventory bahan, jadi inventory dari modal itu modal inventory, modal inventaris itu sama. Jadi bahan kuantitasnya di sini. Nah, ini nanti laporannya ke pajak, ke SPT tahunan, sehingga kita nanti akan dikasih NPWP ya. Baik, terima kasih. Sampai ke materi selanjutnya. Ya, sekarang kita membuat buku operasional. Nah, buku operasional ini yang pertama adalah tanggal kerjanya, shiftnya, lalu namanya, jam kedatangan, dan tanda tangan. Nah, di situ ada laporan pendapatan. Jadi kayak tunai, non tunai, tulis. Dan ini harus sama dengan buku pendapatan. Jadi semua itu harus sama ya. Jadi punya istilahnya punya estafet ya, rentetan urutan dari kasir seperti ini ya. Jadi billnya rekabil ya atau total bill itu di print bill seperti ini, terus nanti ditulis seperti ini ya, harus sama pendapatan dengan ini gak ada tunai ya, tunai ya, non tunai itu tunai nggak ada. Ini ada komplimen, lalu ada bahan datang apa aja dan bahan request. Nanti ada request, jadi request sama barang datang. Barang datang dan request di sini ya. Terus setelah itu kita juga mungkin mau menuliskan pengeluaran biar terbuka ya, biar yang semua karyawan itu tahu. Jangan sampai tahunya karyawan hanya pendapatan, tapi pengeluaran nggak tahu, profit nggak tahu. Nah, ini harus kita share, pengeluaran pendapatan harus kita share supaya mereka tahu kalau kita istilahnya bekerja. Dan ini profitnya ini kita bisa lihat dari arus kas tadi ya, profitnya berapa, sementara itu kan ada. Jadi ini harus sama dengan yang ada di buku pendapatan, buku pengeluaran, arus kas, ini harus sama supaya nanti semua karyawan itu tahu, oh ya cuma segini ya, omsetnya baru segini. Kita rame ternyata pengeluarannya banyak, atau dikira sepi ternyata pengeluarannya banyak. Jadi kita seperti ini buku operasional ya, satu buku aja lengkap, dan ini diisi karyawan. Kalau ada kejadian-kejadian bisa ditulis di sini kayak bahan rusak atau ada kejadian apa, itu bisa ditulis sini. Jadi nanti komunikasi antar karyawan. Kalau satu shift sih enak ya, kalau 2 shift itu yang nggak enak, apalagi 3 shift ya tambah nggak enak lagi. Kenapa? Karena sebenarnya komunikasi. Jadi kendala yang utama itu komunikasi ya. Misalkan yang shift 1 pagi ya buat ini, nanti yang shift 2 tolong dilanjutkan. Nanti yang shift 2 bilang ke shift 1 karena shift 1 sudah pulang. Jadi tolong ini dilanjutkan. Ini besok tugasnya ini. Jadi
harus ada komunikasi. Mungkin pakai komputer atau WA juga boleh, tapi kalau yang urgent ya mungkin kalau buku, kalau urgent ya supaya nanti, atau chat pribadi. Tapi kalau bisa kan enak di buku supaya nanti semuanya tahu. Nah ini buku operasional supaya kita ada komunikasinya ya. Ada yang ditempel di papan tulis, ada, tapi kan dilihat banyak orang. Nah, lebih baik kita ditulis di buku. Dan buku ini nanti setahun ganti ya, nanti kita staples ya, ini staples kan, staples ya, nanti dikumpulkan sampai setahun ya. Memang kenapa pakai buku tulis ya, lebih murah ya, karena kalau kita pakai form NCR atau form perangkat 3 rangkap 2 ya takutnya nanti hilang semua formnya ya. Kita pakai buku tulis saja. Ini cara kerja buku manual ya. Nanti kita akan buat video cara kerja yang computerized. Oke, terima kasih, sampai ketemu.